Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini di mata kuliah jaringan komputer, kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat denah jaringan. Oke, semacam simulasi seperti itu ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya di materi sekarang ini, yang pertama, setelah mengikuti materi tentang simulasi membuat denah jaringan komputer menggunakan Draw.io, mahasiswa diharapkan mampu, mohon maaf ini mungkin penomorannya salah, saya hapus dulu nih. Nah, seperti ini ya. Jadi yang pertama, memahami konsep dasar jaringan komputer termasuk perangkat jaringan, topologi dan fungsi setiap elemen dalam jaringan. Yang kedua, menyusun denah jaringan komputer yang sesuai dengan kebutuhan desain jaringan menggunakan aplikasi Draw.io. Yang ketiga, menerapkan teknik desain dan penggambaran jaringan komputer dalam bentuk diagram yang jelas dan mudah dipahami menggunakan simbol standar yang tepat. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan perangkat jaringan untuk membangun sebuah jaringan komputer yang efisien dan efektif berdasarkan analisis topologi yang sudah disusun. Yang kelima, menjelaskan alur komunikasi data dalam jaringan yang digambarkan melalui denah jaringan yang telah dibuat serta hubungan antar perangkat di dalamnya. Yang keenam, menilai dan merevisi denah jaringan berdasarkan prinsip desain yang baik dan sesuai dengan kebutuhan jaringan yang akan dibangun. Dan yang terakhir, menggunakan Draw.io secara efektif untuk membuat diagram jaringan, menambahkan elemen jaringan, dan menyimpannya dalam berbagai format yang dapat diakses dan disebarkan. Oke, kita mulai tutorialnya bagaimana cara kita membuat semacam denah untuk membangun jaringan komputer ya. Nah, aplikasi yang akan kita pakai adalah kita menggunakan aplikasi gratis saja ya, namanya Draw.io. Draw.io. Nah, ini ya aplikasinya, bisa diakses di website Draw.io nya langsung ya. Nah, sebelum kita membahas Draw.io ini, sebetulnya kalau kita mau mendesain sebuah jaringan komputer, kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sebetulnya lebih komplit ya, namanya GNS3 ya. Nah, GNS3 bisa kita akses melalui ini. Namun GNS3 ini harus kita download terlebih dahulu ya, softwarenya harus kita download, dan spesifikasi komputernya juga harus yang lebih memadai ya. Kita cek dulu ya, spesifikasi komputer. Nah, seperti ini ya, spesifikasi yang minimum deh, standar GNS3. Nah, spesifikasinya adalah seperti ini. Jadi syarat minimalnya harus pakai Windows 7 ke atas gitu ya, kalau macOS 10 ke atas, dan Linux. Prosesor dengan setidaknya 2 inti logika, RAM 4 GB, dan virtualisasi diaktifkan gitu ya. Nah, coba kita lihat nih, tuh sistem operasinya harus pakai Windows 7, 7 10 selain lebih ke atas gitu ya, atau yang lebih baru lebih bagus, macOS 10 ke atas atau yang lebih baru, dan Linux juga. Prosesor minimal 2 inti logika, RAM minimal 4 GB, dan virtualisasi harus diaktifkan di BIOS-nya. Nah, itu ya. Nah, mungkin karena
untuk menggunakan GNS3 ini ada tahapan yang harus dilalui dan spesifikasi komputer yang harus sesuai juga ya. Kalau kurang mungkin ini akan menghambat. Oleh karena itu kita bisa memanfaatkan aplikasi yang lebih ringan ya, dan juga tidak usah menginstal terlebih dahulu. Nah, nama aplikasinya adalah Raw.io ya. Ini aplikasinya gratis dan bisa langsung diakses. Nah, kita coba lihat dulu perbandingannya ya. Kalau kita pakai GNS3, ini kebetulan saya udah ada nih. Ini GNS3 nya ya. Nah, kalau GNS3 tampilannya seperti ini. Tuh ya. Ini komponennya sudah disediakan di sini. Ntar ini masih loading sepertinya. Nah, nanti kalau sudah selesai loadingnya, nih masih loading ke server ya. Dena jaringan sederhana. Nah, kita coba dulu ya di sini. Nah, kalau di GNS3 kita misalkan mau membuat objeknya terlebih dahulu, misalkan kita mau menggambarkan komputernya, kita cek aja di sini, atau mau tampilkan semua di sini ya. Nah, di sini sudah ada elemen-elemennya. Kita coba ini komputernya dulu, taruh sini. Nah, ini komputer 1 ya. Misalkan komputernya ada beberapa komputer gitu ya. Nih, ada PC 1, ada PC 2. Nah, tambah pakai hub aja. Nih, nah hubnya buat menghubungkan nantinya. Nah, mungkin komputernya tambah satu lagi deh. Nah, kayak gini ya. Ini pakai hub. Nah, agar semua komputer ini terhubung di dalam jaringan, kita harus menghubungkan pakai kabel. Nah, kabelnya kita aktifkan nih. Sini klik, tinggal di sini. Ini kartu jaringannya, kita kalau fisiknya itu kita colokin itu ya, kita sambungkan sini ke Ethernet kosong. Nah, sambungkan ke hub dulu, klik. Nah, sambungkan ke hub. Ini portnya masih kosong semua, kita pakai yang ini dulu. Oke, kemudian dari sini juga kita sambungkan lagi ke hub. Nah, karena Ether 0 sudah disambungkan, dipakai PC 1, kita pakai yang ini. Oke, nah kemudian tinggal PC 3 sambungkan lagi ke sini. Nah, pakai Ether yang masih belum terpakai ya. Kalau tandanya bulat seperti ini berarti sudah kepakai, ini nggak bisa dipakai lagi ya. Pakai yang belum dipakai, klik. Nah, ini semua sudah terhubung. Nah, sekarang kita harus mencoba tes apakah sudah terhubung atau belum. Nah, ini sebetulnya belum bisa berkomunikasi ya, karena si PC nya ini belum kita kasih IP address. Tuh keterangan juga, node nya itu harus kita start dulu, kita nyalain lah ya. Kita nyalain dulu, klik kanan, start. Nah, ini kita nyalain dulu ya, start. Nah, kalau lambangnya ini berarti sudah hidup ya. Start, ini hidup, ini udah hidup, ini otomatis ya. Kemudian kita setting komputer IP addressnya ya, dengan mengklik ini, klik kanan, start console. Ini ya, kita klik kanan di sini, console, nanti tunggu. Nah, ini konsol untuk PC 1, kita kasih IP nya, IP addressnya misalkan 192.168 berapa ya, 7 aja deh, 7.1 bisa aja. Ininya pakai 24. Nah, dia cek dulu, khawatir ada duplikat. Nah, ini udah jadi ya, PC 1 IP addressnya pakai yang ini. Oke, nah, kita ke yang PC 2, kita cek sini, kita bikin lagi. Nah, ini PC 2 ya, PC 2 kita kasih IP lagi, IP addressnya 192.168.7.2 ya, /24.
Nah, sudah jadi, kita tinggal PC 3 sama kita ke konsol lagi. Nah, PC 3 sama IP 192.168.7.3/24. Jadi karena kita tidak pakai mikrotik atau router mikrotik ya, hanya pakai hub, si segmennya harus sama. Tadi PC1 segmen 7, PC2 juga sama segmen 7, PC3 harus 7 lagi. Nah, semua sudah, PC sudah kita kasih IP address. Kita coba koneksinya ya. Misalkan dari PC3 ke PC1, kita ping aja, ping 192.168.7.1. Nah, kita coba apakah terkoneksi. Nah, kalau sudah begini, seperti artinya sudah terkoneksi itu ya, karena ada reply dari IP 7.1 nya ya. Tuh, ini udah terkoneksi berarti. Oke, kita coba ke ping ke yang lain, PC 7.2 coba. Nah, ini juga sama ya. Oke, itu ya. Itu kalau kita pakai aplikasi GNS 3. Oke. Nah, sekarang kita coba pakai Draw.io. Ya, kita coba Draw.io di sini dulu ya. Klik. Nah, ini aplikasinya bisa kita download atau langsung start pakai web browser ya. Pakai browser aja, kita start aja. Klik. Nah, ini tunggu dulu. Oke. Nah, ini tuh gambar saya sebelumnya ya. Saya udah bikin gambar sebelumnya ya, ini tampilannya. Oke, kita discard aja. Iyalah, discard lagi. Ini juga yang gambar sebelumnya ya, saya pakai. Nah, ini tampilan utama dari Draw.io. Nah, ini kalau layar baru, kita kasih dulu judulnya ya. Kasih dulu Dena Jaringan Sederhana gitu ya, rename. Oke. Nah, ini kalau sebelumnya ini belum muncul ya si gambar-gambar yang lengkap seperti ini ya. Kalau di teman-teman belum muncul, tinggal klik ini aja, more save. Nah, tinggal di checklist mau perlu apa gitu ya. Nah, kalau mau perlu ada softwarenya, tinggal di checklist aja, perlu Android gitu ya. Nah, kalau perlu networking, pilih di sini ada Cisco Cloud. Nah, tinggal disesuaikan aja ya. Itu ya. Oke, kalau sudah di checklist perlengkapan yang perlu atau objek-objek yang perlu ditampilkan, kita apply gitu. Nah, ini udah lumayan lengkap ya. Nah, misalkan kita mau menambahkan komputer dulu, tinggal cari aja. Kalau malas nyari ya di sini, atau PC ada kan nih. Nah, itu langsung kalau tulis PC dia langsung ada gambar komputernya. Kalau kurang lengkap, pilih. Nah, ya. Klik komputer. Nah, gini ya. Misalkan komputernya kayak tadi ya, ada 3. Ini lagi. Udah. Terus kita perlu hub. Ketik aja hub, cari. Nah, ini hubnya ada nih. Atau kurang. Udah. Kita coba di Cisco ada nggak nih? Cisco Cisco container, Cisco. Nah, di sini ya. Nah, di Cisco juga ada Cisco Hub and Gateway. Pilih aja salah satu. Nah, ini misalkan ya, klik hubnya kayak gini. Nah, tinggal kita pakai kabelnya ya. Nah, klik sini, klik.
Nah ini tinggal dipasang, mau pakai yang Arafana kayak gini atau ini juga bisa ya. Tuh. Itu ya. Ini juga coba klik, tinggal pakai ini. Kalau nggak pakai ini sama klik. Tuh ya. Kayak gitu. Nah, ini adalah gambar dinas sederhana ya. Ini kalau mau pakai teks tinggal klik dua kali sini, klik. Nah, pakai teks misalkan PC 1, IP addressnya langsung kita ketik juga 192.168.7.1. Nah ya. Nah yang bawahnya sama, mau klik dua kali atau di copy dari sini juga bisa. Ini copy paste. Nah, ini 2, paste lagi, paste. Nah ini yang ketiga, ini 3. Oke. Nah ini kalau mau pakai kasih juga, kasih tag ini hub gitu ya. Hub berapa port, misalkan hub 4 port gitu ya. Oke. Nah ini udah jadilah. Ini kasih teks lagi, misalkan pena jaringan sederhana gitu ya. Oke, nah ini begitu ya. Oke, begitu tutorial singkat ya. Nah nanti untuk yang lebih detailnya kita berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya silakan dibuat, dipraktekkan gitu ya. Iya, hati-hati. Iya. Baik, demikian tutorial singkat dari saya. Silahkan dicoba ya tutorialnya, kemudian nanti hasil dari prakteknya, hasilnya disimpan ya, filenya disimpan berupa PDF, nanti bisa dilampirkan di file petugasan Google Classroom ya. Silahkan nanti dilampirkan di situ. Nah kemudian silahkan dibuat juga resume dari materi hari ini ya, dibuat berupa video singkat. Silakan upload atau posting di LinkedIn ya, itu wajibnya di LinkedIn. Nah nanti boleh juga di share di medsos akun Anda di mana saja boleh ya, boleh di TikTok, IG atau di YouTube juga boleh ya, silakan. Oke, mudah-mudahan materi yang kita pelajari ini ada manfaatnya ya. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.